Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya anak soleh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik-baik saja. Alhamdulillah, semoga semuanya diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Udah sarapan hari ini? Sudah sholat subuh tadi? Harus wajib sholat subuh ya anak soleh semua di rumah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita lanjutkan pelajaran akidah akhlak kalian yang kemarin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita buka di halaman 43. Setelah kemarin kita membahas tentang bagaimana orang fasik itu seperti apa. Sekarang kita bahas orang yang paling ditakutkan oleh agama kita, orang-orang yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu adalah orang-orang murtad. Apa itu murtad? Silakan buka di halaman 43. Menurut bahasa, murtad adalah orang-orang yang kembali ke jalan semula. Dalam bahasa, karena murtad itu berasal dari bahasa Arab, murtad bermakna adalah orang-orang yang kembali ke jalan semula. Murtad dapat diartikan sebagai orang yang meninggalkan agamanya dan memisahkan diri dari jemaah. Nah, gampangnya murtad adalah orang yang telah keluar dari agama Islam. Setelah jamak diketahui apa itu murtad. Murtad adalah orang-orang yang dulunya dia itu beragama Islam, lalu dia telah melakukan sesuatu, entah itu sengaja ataupun tidak sengaja, yang membuat dia keluar dari agama Islam, lalu dia memeluk agama yang lain, ataupun dia berada dalam situasi yang mana dia tidak beriman terhadap agama apapun, itu disebut dengan orang-orang murtad. Naudzubillah summa naudzubillah. Banyak kita tahu bahwa banyak artis, public figure yang mana dulunya dia adalah seorang muslim, lalu dia pindah agama, pindah menjadi agama-agama selain Islam, dan orang-orang tersebut disebut dengan orang murtad. Naudzubillah min dzalik, karena Allah itu paling tidak suka orang-orang yang murtad. Makanya mari kita kuatkan akidah kita, kuatkan iman kita, kuatkan hati kita untuk memeluk agama Islam secara totalitas tanpa batas. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah At-Taubah ayat ke-12. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in nakathu aymanahum min ba'di ahdihim wa ta'anu fi dinikum faqatilu a'immatal kufri innahum la aymana lahum la'allahum yantahun. Shadaqallahul azim. Artinya, dan jika mereka melanggar sumpah setelah ada perjanjian dan mereka mencerca agamamu, maka perangilah pemimpin-pemimpin kafir itu. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang tidak dapat dipegang janjinya. Mudah-mudahan mereka berhenti. Quran surah Taubah ayat ke-12. Nah, tindakan yang menyebabkan murtadnya seseorang digolongkan menjadi 3 jenis. Murtadnya seseorang itu karena 3 jenis. Dalam kitab Sulam At-Taufiq, murtad itu ada jenis, ada banyak berbagai macam jenis. Ada murtad pekerjaan, ada murtad ucapan, ada murtad hati, ada dan yang lain-lainnya. Sebagiannya itu mungkin ada yang mengerti, boleh kalian lihat di sumber-sumber lainnya, boleh di Google kalian cari tentang murtad selengkapnya di kitab Sulam At-Taufiq. Di situ udah ada jelas. Nah, di sini digolongkan menjadi 3 agar kalian lebih mudah lagi memahamkannya, yaitu tindakan yang menyebabkan murtadnya seseorang digolongkan menjadi 3 jenis. Yang pertama, tindakan mengenai itikad, masalah hati. Murtadnya seseorang digolongkan menjadi tindakan hati, seperti contohnya misalkan dalam hatinya masih ada keraguan tentang adanya Allah, tentang adanya Rasul, tentang adanya surga, tentang adanya neraka. Kita itu manusia ya, memang tidak bisa dapat dipungkiri bahwa manusia hanyalah makhluk yang lemah, yang kadang berbolak-balik
kadang imannya tinggi, pada detik selanjutnya, menit selanjutnya, hari selanjutnya, tahun selanjutnya imannya turun, karena kita adalah manusia. Makanya Rasulullah selalu menyarankan kepada umatnya agar ketika selesai sholat membaca doa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikan hati, tetapkanlah hati hamba terhadap agamamu. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Nah, orang-orang yang selalu atau terkadang dia masih berpikir dan tidak yakin atas adanya Allah, tidak yakin atas adanya Nabi, apakah benar-benar ada ya? Masa? Apakah ada yang namanya neraka? Apakah ada yang namanya surga? Sedangkan aku tidak pernah melihatnya. Nah, satu detik berpikir seperti itu, maka kita itu sudah disebut dengan namanya murtad. Maka perbanyaklah ketika kita berpikir sedemikian rupa, kita harus langsung menutupinya dengan membaca syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nah, anak soleh semuanya, mari kita kuatkan akidah kita, itikad kita. Karena sedikit pun kita melenceng, sedikit pun kita ragu terhadap adanya Allah, terhadap adanya hal-hal gaib, itu sama saja kita telah murtad secara hati, secara itikad. Nauzubillah, summa nauzubillah. Jangan pernah berpikir Allah itu ada tidak ya. Jangan selalu kita mengandalkan logika kita untuk menggambarkan bagaimana keadaan Allah. Jangan pernah kita berpikir, oh, aku tidak percaya bahwa adanya Tuhan, karena Tuhan itu tidak bisa saya lihat. Sesuatu yang tidak bisa saya lihat, saya tidak percaya. Jangan pernah berpikir seperti itu. Nah, contoh kecilnya, angin tidak bisa kita lihat, tapi kita percaya adanya angin. Karena apa? Karena kita dapat merasakannya. Kita yakin bahwa adanya Allah karena kita dapat merasakannya. Adanya alam, adanya bumi, adanya matahari, adanya alam semesta, adanya angin, adanya pohon-pohon, ada tanaman, ada buah-buahan, hewan-hewan di dunia ini. Itu karena adanya pencipta mereka, yaitu Allah SWT. Mari kita saling menguatkan tetangga kita, saling menguatkan keluarga kita, saling menguatkan saudara-saudara kita, adik kita, kakak kita, ayah kita, ibu kita, agar jangan sekali-kali kita meyakini bahwa Allah itu tidak ada, tapi kita harus tetap yakin bahwa Allah itu ada dan Allah bersifat wujud dan tidak ada akhir bagi adanya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, itu karena perbuatan. Ada sebab perbuatan yang kadang menyebabkan kita disebut dengan murtad. Seperti contohnya meninggalkan sholat dan menyembah selain Allah. Hari ini kita ke masjid, tapi besok naudzubillah min dzalik, semoga semuanya anak soleh. Ini sebagai perumpamaan saja, contoh saja. Satu hari ada seseorang ke masjid, lalu besoknya dia menyembah patung, dia menyembah salib. Akhirnya dia yakin bahwa salib adalah Tuhannya. Itu juga disebut dengan murtad. Atau salah satu contohnya lagi adalah orang yang sengaja meninggalkan sholat. Dia sengaja tidak melakukan sholat. Itu sama saja dia telah murtad. Paham anak soleh? Makanya orang-orang yang sengaja tidak sholat itu juga sama saja dia telah murtad dari agama Islam, alias keluar dari agama Islam. Naudzubillah, subhanallah. Makanya kalian tetap sholat di rumah, tetap meyakini bahwa Allah SWT adalah Tuhan kita, Rasulullah itu adalah Nabi kita, dan hal-hal yang gaib seperti surga dan neraka itu benar adanya. Yang terakhir itu murtad ialah karena ucapan. Misalkan contohnya kita memanggil orang Islam dengan sebutan kafir atau orang murtad. Contohnya ada tetangga kita, dia orang yang beribadah kepada Allah, tapi kita memanggilnya dengan wahai kafir, wahai orang murtad. Nah, itu sama saja kita telah murtad. Makanya pelajaran hari ini kita harus hati-hati terhadap ucapan kita, terhadap hati kita, terhadap tindakan kita.
Semoga semuanya dilepaskan oleh Allah, semoga semuanya diselamatkan oleh Allah dari perbuatan murtad. Atau contoh lagi, ketika kita mengejek dengan niat mengejek terhadap asma-asma Allah Subhanahu wa taala. Contohnya ada lafaz Al-Ghafur atau ada lafaz Ar-Rahman. Nah, kita mengejek Ar-Rahman, apaan Ar-Rahman? Ar-Rahman itu ini sampai sesuatu yang menyebabkan dia menjelek-jelekan dengan niat sungguh-sungguh niat menjelekkan agama Islam, niat dengan sungguh-sungguh menjelek-jelekan Allah dengan namanya, maka dia juga disebut dengan orang-orang yang murtad. Naudzubillah, summa naudzubillah. Makanya hati-hati anak soleh, jangan sampai bermain-main dengan agama-agama Islam, dengan sampai bermain-main dengan nama-nama Allah dan Rasulnya. Murtad juga bisa terjadi karena beberapa faktor. Faktor utamanya adalah tidak adanya pegangan agama Islam yang kuat. Makanya orang tua kita sebagai orang tua tetap mencarikan pendidikan agama yang kuat bagi anak-anak kita, ataupun kita yang pada saat ini menjadi anak. Marilah kita saling menguatkan agama kita, saling menguatkan itikat kita agar terhindar dari perbuatan yang menyebabkan kita masuk dalam murtad. Kurangnya ilmu agama bisa menyebabkan timbulnya rasa ragu-ragu terhadap agama Islam. Makanya ketika kita lulus, perbanyaklah agama kita. Terserah kalian jadi apa, jadilah hakim, jadilah pilot, atau maaf jadilah tukang bangunan, jadilah kiai, jadilah guru, jadilah apa saja. Tapi yang penting iman kita, itikat kita, kekuatan ketebalan iman kita, itu yang paling penting. Selain itu ada juga ajaran yang sesat. Ajaran sesat adalah ajaran yang mengaku sebagai agama Islam, tapi ajarannya bertentangan dengan agama Islam, bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Ajaran itu akan menjerumuskan manusia pada hal-hal syirik dan murtad. Alhamdulillah, subhanallah. Terlalu banyak aliran yang sangat jauh dari agama Islam. Aliran liae dan aliran inilah itulah. Terlalu banyak contoh aliran yang kadang bertopengkan agama Islam, tapi malah ajarannya sangat jauh dari nilai-nilai keislaman. Banyak sekali contoh yang kita tahu dari zaman-zaman yang dahulu. Banyak contoh Ahmadiyah atau agama-agama sekte yang lain seperti agama Syiah. Itu adalah contoh-contoh agama yang tidak bertentangan dengan Ahlus Sunnah, yang sangat bertentangan dengan ajaran Islam, atau yang bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Mungkin cukup segitu pelajaran hari ini. Tugas kalian hari ini adalah carilah contoh-contoh artis atau public figure baik di dalam negeri ataupun luar negeri. Beri satu siswa itu memberi contoh 2 orang artis, lalu dikasih keterangan artis ini adalah artis yang dulunya dia orang Kristen atau dia agamanya selain Islam lalu masuk ke dalam Islam alias mu'alaf. Adalah 2 contoh orang mu'alaf beserta nama-namanya, dan jangan lupa kasih nama kalian, nomor absen, dan kelas kalian. Mungkin seperti itu tugas kita hari ini. Semoga bermanfaat buat semuanya. Malah kita saling menguatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.